warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu pada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya untuk segera mengklik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar informasi tentang pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 bisa langsung Bapak Ibu dan rekan-rekan ketahui. Oke Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tes PPPK tahun 2021 dan pada bagian ke-18 ini sekarang kita tidak lagi membahas mengenai teknis guru, tapi kita membahas tentang penalaran logis. Oke, Bapak Ibu ya, kita langsung aja pembahasannya. Soal pertama, semua perempuan suka berdandan. Anita adalah seorang perempuan. Nah, jadi ungkapan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan modus ponen, modus tolen atau silogistik ya, silogisme ya. Masalah ponen, tolen dan silogisme ini merupakan pembelajaran matematika SMA kelas 11. Oke Bapak Ibu ya, kita tulis dulu semua perempuan suka berdandan. Anggap P ya. Kemudian semua perempuan P suka berdandan Q. Anita adalah seorang perempuan. Karena ini ada perempuannya sama, berarti Anita adalah seorang perempuan P juga ya. Maka kita bisa mengerjakan dengan modus ponen. Kita kerjakan ya. P setara dengan Q. P yang Anita ini kita simpan di bawah. Ya. Kita coret yang samanya. Yang samanya kita coret. Ini yang samanya ya. Yang samanya kita coret. Maka yang tersisa adalah Q. Yang tersisa adalah Q yang ini ya. Ini sudah dicoret tadi. Ini sudah kita coret. Yang P-nya yang tersisa Q. Nah, berarti kita lihat dari pilihan ABC mana yang cocok ya. Di sini yang ini Anita seorang perempuan. Kita lihat pernyataan yang cocok adalah Anita suka berdandan ya. Anita suka berdandan. Karena ini yang dipilih adalah Q ya, suka berdandan. Berarti Anita suka berdandan adalah yang A. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Cara mengerjakan mengenai penalaran logis dengan menggunakan modus ponen. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Semua siswa naik kelas. Semua siswa ikut bimbingan belajar. Ya, ada semua siswa naik kelas. Semua siswa, ini ada yang sama ini ya. Semua siswa ikut bimbingan belajar. Oke, kita kerjakan, kita lihat pembahasannya. Kita pisahkan dulu. Oke, semua siswa beri P ya. Kemudian naik kelas. Nah, yang ini. Naik kelas Q. Ada semua siswa juga. Semua siswa berarti sama ya. Sama semua siswa P. Nah, ini yang berbeda. Ikut bimbingan belajar kita kasih R ya. Kita kerjakan dengan masih tentang mengambil kesimpulan dengan modus ponen. Berarti sama dengan yang tadi. Kita coret yang samanya. P-nya kita coret. Yang tersisa P
setara dengan Q setara dengan R ya Bapak Ibu ya. Kita lihat pembahasannya. Yang berarti yang ini. Nah, yang ini yang kita kita ambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa kira-kira? Di sini yang Q-nya naik kelas, yang R-nya ikut bimbingan belajar. Yang A kita lihat semua siswa yang ikut bimbingan belajar tidak naik kelas. Nah, tidak mungkin ya karena di sini naik kelas Bapak Ibu ya, berarti yang A salah. Kita lihat yang B-nya. Tidak semua siswa yang ikut bimbingan belajar naik kelas. Nah, kurang tepat juga ya. Kurang tepat juga. Semua siswa yang ikut bimbingan belajar naik kelas. Nah, itu ya. Kemudian yang D, sebagian siswa yang ikut bimbingan belajar naik kelas. Oke, ini pilihannya tadi semua siswa yang ikut bimbingan belajar naik kelas ya. Di sini kan cara mengambil kesimpulan seperti itu. Yang Q-nya naik kelas, yang R-nya ikut bimbingan belajar. Berarti semua siswa yang ikut bimbingan belajar naik kelas. Berarti isiannya yang C. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Jika tidak ada kejahatan, maka semua orang sejahtera. Sebagian orang tidak sejahtera. Nah, ada yang ini ya. Berarti ada kebalikan. Karena di sini ada sejahtera, semua orang sejahtera. Kalimatnya Bapak Ibu ya. Di sini sebagian orang tidak sejahtera. Berarti ada kebalikannya. Kebalikannya dalam pengambilan modus ini adalah dilambangkan dengan negasi ya, disebut negasi. Lambangnya seperti ini, Bu. Ya, seperti ini. Kayak gitu lambang negasi, Bapak Ibu ya. Kita lihat. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini. Jika tidak ada kejahatan, berarti P ya. Jika tidak ada kejahatan yang awal ini. Kemudian, maka semua orang sejahtera. Yang pertama ini ya, jika tidak ada kejahatan, oke, itu P, maka semua orang sejahtera. Kalimat berikutnya, sebagian orang sejahtera. Berarti ini ada hubungannya dengan ini Bapak Ibu ya. Yang ini sejahtera, yang ini tidak sejahtera. Berarti kita ambil negasi Q. Q ya, negasi Q yang ini. Karena sama kalimatnya, cuma berlainan. Yang ini sejahtera, yang ini tidak sejahtera. Maka kita lambangkan dengan negasi Q. Oke, kita ambil kesimpulannya atau kita tarik kesimpulan menggunakan modus ponen. Masih sama kita, yang samanya kita coret Q sama ya yang samanya. Berarti yang tidak sama kita turunkan P, negasi ya. Negasi P, karena ini negasi, ada negasi Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan yang kita lihat yang P. Yang P di sini jika ada kejahatan. Karena ini penarikan hasilnya adalah negasi P, maka kebalikan atau lawan dari P. Ya, lawan tidak ada kejahatan adalah apa Bu? Ada kejahatan gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang kita ambil adalah ada kejahatan. Yang A Bapak Ibu ya. Ada negasi, ini negasi P. Lawan dari P ya. Lawan dari tidak ada kejahatan adalah ada kejahatan. Berarti isinya, ini selain ini Bu ya. Isinya adalah yang A. Isinya yang A ada kejahatan. Oke Bapak Ibu ya.
Jadi kita ambil kesimpulan dari yang bawah ini Bapak Ibu. Lawan dari P adalah negasi P. Lawan dari tidak ada kejahatan atau kebalikan dari tidak ada kejahatan adalah ada kejahatan. Sekali lagi ya. Jadi isiannya adalah ada kejahatan. Yang A isiannya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Tidak ada makan siang atau semuanya kenyang. Nah, ada dua. Ini kita ya, ini tidak ada makan siang atau semuanya kenyang. Sebagian warga tidak kenyang. Berarti ada yang berlawanan Bapak Ibu ya. Ada yang berlawanan. Oke, kita lihat tidak ada makan siang. Kita lambangkan P atau semua kenyang Q. Sebagian warga tidak kenyang. Oke, kita lihat penarikan kesimpulannya. Nah, di sini ya. Berarti ini masih sama, hampir sama dengan yang tadi. Ini kita coret Q-nya. Yang tersisa negasi P. Ya. Negasi P, yang P apa? Tidak ada makan siang. Lawan tidak ada makan siang adalah ada makan siang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ulangi lagi. Ini negasi dari P. Yang P kalimatnya tidak ada makan siang. Lawan dari atau kebalikan tidak ada makan siang adalah ada makan siang. Berarti isiannya yang A. Ada makan siang. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 5. Jika saya lelah, maka saya akan beristirahat. Nah, ada ini ya. Pada kalimat pertama ada dua ini. Jika saya lelah dengan, maka saya akan beristirahat. Pernyataan setara dengan kalimat tersebut adalah A. Saya tidak lelah atau saya akan beristirahat. B. Saya lelah atau saya akan beristirahat. C. Saya lelah atau saya akan beristirahat. D. Saya tidak lelah dan saya akan beristirahat. E. Saya tidak lelah dan saya tidak akan beristirahat. Kita lihat ya. Kita lihat. Karena ini pernyataan setara, nah berarti jika saya lelah maka saya akan beristirahat. Maka P setara dengan Q, maka P setara Q sama dengan P ya. P negasi P. Ini dari sini Bapak Ibu ya, lawannya ya. Negasi P atau Q. Kita lihat. Isiannya lelah, lawan dari lelah adalah tidak lelah. Mengapa di sini lelah? Karena yang P ini ada tulisan saya lelah. Lawan dari lelah adalah tidak lelah. Atau kebalikan dari lelah adalah tidak lelah. Itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi jawabannya yang setara dengan kalimat yang nomor 5 ini adalah saya tidak lelah atau saya akan beristirahat ya. Karena tadi lawan dari lelah adalah tidak lelah. Maka kita gunakan saya tidak lelah atau saya akan beristirahat. Berarti isiannya yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 6. Jika harga beras naik, nah ada dua ini juga ya. Jika harga beras naik, maka petani sedih. Nah, ya. Kok harga beras naik sedih Bapak Ibu ya? Jika harga beras naik, maka petani sedih. Petani tidak sedih. Di sini petani tidak sedih atau hasil panennya melimpah.
kesimpulannya adalah jika harga beras tidak naik, maka hasil panennya melimpah. Ya. Kemudian yang kedua, jika harga beras naik, maka hasil panennya tidak melimpah. Yang C, jika harga beras tidak naik, maka hasil panennya tidak melimpah. Yang D, harga beras naik dan hasil panen melimpah. Yang E, jika harga beras naik, maka hasil panennya melimpah. Kita lihat pembahasannya. Ya, kita biasa lihat kesimpulannya. Jika harga beras naik, kita lambangkan, kita P ya. Kemudian, maka petani sedih, Q. Ya, berarti P setara Q ya. Yang kedua, yang kalimat ini petani tidak sedih. Di sini kan ada sedih ya. Berarti lawan dari sedih adalah tidak sedih. Otomatis kalau di sini lambangnya Q, berarti yang tidak sedih ini lambangnya negasi Q atau hasil panennya melimpah. Karena yang hasil panennya melimpah tidak ada, maka kita beri lambang R ya. Maka negasi P atau R sama dengan P setara Q. Oke, kita lihat. Yang ini kita menggunakan modus silogisme ya Bapak Ibu. Silogisme kita peroleh hampir sama Bapak Ibu ya. Kita coret yang samanya, berarti Q-nya kita coret. Maka yang tersisa P setara R. P-nya yang tadi jika harga beras naik ya. Yang R mana? Hasil panennya melimpah. Yang mana kira-kira itu Bapak Ibu? Jika harga beras naik, maka hasil panennya melimpah. Berarti yang isiannya jika harga beras naik, maka hasil panennya melimpah adalah yang E Bapak Ibu ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi cara mengambil kesimpulan dengan rumus modus ponen, modus tolen dengan silogisme. Kita lihat Bapak Ibu, kita lanjut. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Jika hari ini Jumat, maka seluruh muslim melaksanakan sholat Jumat. Hari ini hari Rabu. Kesimpulannya adalah A. Seluruh laki-laki muslim tidak melaksanakan salat Jumat. B. Seluruh laki-laki muslim melaksanakan sholat Jumat. C. Sebagian laki-laki muslim melaksanakan sholat Jumat. Yang D. Sebagian laki-laki muslim tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang E. Ada laki-laki muslim melaksanakan sholat Jumat. Berarti kita ambil di sini Bapak Ibu ya. Jika hari ini Jumat, kita lambangkan dengan P. Kemudian, maka seluruh laki-laki muslim melaksanakan sholat Jumat ya. Oke, kita beri Q. Maka P setara Q perbandingannya sama dengan negasi Q berbanding setara dengan negasi P ya. Maka kita lihat pengambilannya dengan rumus modus tolen ya Bapak Ibu. Hampir sama lah Bapak Ibu, hampir sama ya. Kita lihat Q negasi Q ya. Karena di sini negasi Q yang diambil dari sini Bapak Ibu ya. Negasi Q setara dengan negasi P, yang ini dari sini ambilnya ya. Kemudian negasi P, yang ini negasi P. Kita coret yang samanya. Berarti P-nya kita coret. Yang ini yang samanya kita coret ya. Yang tersisa adalah negasi Q. Negasi Q yang mana?
lawan dari yang ini. Seluruh laki-laki muslim melaksanakan sholat Jumat. Lawan dari seluruh adalah apa? Sebagian ya. Lawan dari seluruh laki-laki melaksanakan. Lawan dari seluruh sebagian. Lawan dari melaksanakan, nah tidak melaksanakan. Kebalikan dari melaksanakan, tidak melaksanakan. Jadi sebagian laki-laki muslim tidak melaksanakan sholat Jumat. Berarti pilihan yang tepat adalah yang D. Sebagian laki-laki muslim tidak melaksanakan sholat Jumat. Gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 8. Semua hewan tidak memiliki akal. Ya. Kura-kura adalah hewan. Oke, berarti sini kan ada kata semua hewan dengan memiliki akal ya. Kura-kura adalah hewan. Karena di sini ada hewan di sini berarti ini Q ya Bapak Ibu ya. Kita lihat pembahasannya. Semua hewan kita lambangkan dengan P. Kita berkasih P ya. Tidak memiliki akal Q. Kura-kura adalah hewan karena ini ada hewan sudah ada kata hewan berarti kura-kura adalah hewan kita lambangkan juga dengan P. Kita ambil kesimpulannya ya, kita ambil kesimpulannya P-nya karena sama kita coret Bapak Ibu ya. Yang tersisa adalah yang Q ya, adalah yang ini. Apa kira-kira yang cocoknya? Apakah kura-kura memiliki akal? Ya, ya, atau kura-kura tidak memiliki akal. Kalau sini kan tidak memiliki akal ya ininya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu pasti ya. Sudah jelas karena yang tersisa dari tadi yang ini adalah yang Q-nya Bapak Ibu tidak memiliki akal. Dengan demikian maka kura-kura tidak memiliki akal ya. Berarti pilihan yang tepat adalah yang B, kura-kura tidak memiliki akal. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Ini kita baca dulu Bapak Ibu ya. Mita tidak memiliki uang sehingga dia tidak bisa membeli jajanan. Di sini ada berarti Mita tidak memiliki uang sehingga dia tidak bisa membeli jajanan. Kemudian ada lagi kalimatnya, saat Mita tidak membeli jajanan, agak banyak Bapak Ibu ya, dia pasti akan kelaparan. Oke, kita lihat kesimpulan yang harus Bapak Ibu pilih. A, Mita memiliki uang, dia pasti tidak akan kelaparan. Yang B, Mita tidak punya uang. Dia pasti tidak akan kelaparan. Yang C, Mita pasti kelaparan karena tidak memiliki uang. Yang D, Mita tidak memiliki uang. Dia pasti akan kelaparan. Sedangkan yang E, Mita memiliki uang dan pasti akan kelaparan ya. Kita lihat pembahasannya. Di sini ada beberapa kata dari soal sudah saya tuliskan. Mita tidak memiliki uang. Langsung aja ya. Langsung aja. Mita tidak memiliki uang, kita kasih P. Sehingga atau dia tidak bisa membeli jajanan Q. Kalimat berikutnya, saat Mita bisa membeli jajanan Q. Kenapa kasih Q bukan P? Karena di sini ada membeli jajanan. Ini ada yang sama ya. Membeli jajanan, ini membeli jajanan juga. Berarti sama. P, dia pasti akan kelaparan. Ini tidak ada lagi. Di semua kalimat, baik di P, di Q, tidak ada pasti kelaparan. Maka kita kasih lambang R. Dengan demikian kita sudah bisa melihat. Ingat yang tadi, cara pengambilan keputusannya, kesimpulannya kita coret yang samanya. Berarti yang samanya sini Q. Berarti kita coret yang Q-nya. Yang tersisa P setara dengan R ya. Ini P
P-nya Mita tidak memiliki uang. Yang R-nya dia pasti akan kelaparan. Silahkan Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya. Tapi kita lihat apakah kesimpulan Bapak Ibu sama enggak. Nah, jadi kita lihat kesimpulannya, Mita tidak memiliki uang, dia pasti akan kelaparan. Yang ini ya, yang P, Mita tidak memiliki uang. Nah, ya, karena yang P yang diambil, Mita tidak memiliki uang. Kemudian yang R, dia pasti akan kelaparan. Maka isian yang tepat adalah yang D. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal terakhir. Untuk di bagian 18 ini, kita masih tetap sama 10 soal, 10 soal. Kita lanjut nanti ke bagian 19, masih tentang penalaran logis. Kita lihat nomor 10, semua pendonor harus berbadan sehat. Ya, semua pendonor harus berbadan sehat. Ada semua pendonor dan berbadan sehat. Kemudian ada juga sebagian pendonor memiliki golongan darah AB. Bapak Ibu ya. Nah, kita simpulkan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Nah, ada pilihannya dulu. Silahkan Bapak Ibu pilih dulu. Menurut Bapak Ibu, ini sudah saya kasih tanda nih ya. Sudah kasih tanda. Ada yang sama, ada yang ini ya, yang beda. Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa memilih. Kita lihat yang pilihan yang A, sebagian donor darah yang tidak memiliki golongan darah AB tidak harus berbadan sehat. Nah, oke, yang B-nya, sebagian donor darah yang memiliki golongan darah AB tidak harus berbadan sehat. Yang C, semua donor darah yang memiliki golongan darah AB tidak harus berbadan sehat. Yang D, sebagian donor darah yang memiliki golongan darah AB harus berbadan sehat. Nah kan yang E-nya, semua donor darah yang memiliki golongan darah AB harus berbadan sehat. Sudah ada pilihannya di sini ya, sudah kasih tanda. Kita lihat kalimatnya aja. Oke, semua pendonor P harus berbadan sehat. Q, sebagian pendonor ini semua, ini sebagian berarti ada lawan Bu ya. Oke, P juga memiliki golongan darah AB karena tidak ada di yang kita kasih lambangnya tadi, maka kita kasih huruf R-nya ya. Oke, caranya sama, kata tadi yang samanya kita coret bersini, yang sama P ya. P-nya kita coret. Yang tersisa adalah Q. Harus berbadan sehat, memiliki golongan darah AB. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan tuh. Apa tuh kira-kira? Apakah semua pendonor yang memiliki golongan darah AB harus berbadan sehat? Kita lihat. Oke, semua donor darah yang memiliki golongan darah AB harus berbadan sehat. Berarti isian yang tepat adalah yang E. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu ulang-ulang kembali, lihat kembali penjelasannya biar lebih paham lagi. Biar lebih mudah mengerjakannya. Karena kalau tidak diulang hanya sekilas agak susah untuk memahaminya. Ya Bapak Ibu, jadi biar pemahaman Bapak Ibu lebih dalam lagi, silahkan ulang-ulang kembali videonya. Bapak Ibu lihat kembali videonya, diputar lagi, dicermati lagi, dipahami lagi. Biar nanti begitu pas ada soal yang seperti ini, meskipun kalimatnya lain, Bapak Ibu sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Oke Bapak Ibu, itu aja untuk bagian ke-18 ini yang bisa kita bahas, yang bisa saya bahas. Tapi sebelum saya akhiri,
saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk segera melakukan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal kompetensi, soal-soal pemahaman ya, soal-soal tes PPPK bagian ke-11 tentang peneralan logis. Oke Bapak Ibu, jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan, bagi keluarga, tidak ada salahnya kalau kita berbagi. Silahkan bagikan video ini, silahkan share video ini, boleh melalui Facebook, media sosial ya, bisa Facebook, bisa WA, atau Bapak Ibu bisa kasih linknya langsung ya, atau kasih nama channelnya. Nama channelnya Education and Sport ya, pembahasan. Kalau untuk media sosial silahkan Bapak Ibu mau ke medsos ke Facebook boleh, ke WA boleh, Instagram boleh, Twitter boleh ya. Silahkan Bapak Ibu bagikan agar ilmu yang kita dapat bisa berguna bagi orang lain. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di bagian ke-19.